Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Menjadikan diri sebagai penghuni surga bukanlah suatu perkara mudah. Ada persyaratan yang harus dijalankan agar bisa memasuki tempat terindah tersebut. Syaratnya, manusia wajib melaksanakan amalan kebaikan dan menjauhkan diri dari dosa. Namun, ada banyak sekali godaan dari syaitan dan kawannya yang dilancarkan agar manusia tergelincir dalam kemaksiatan ketika berada di dunia. Karena hal inilah banyak manusia yang akhirnya terjerumus ke dalam lembah dosa. Oleh sebab itu, jika ingin menjadi penghuni surga saat di akhirat kelak, kita harus membekali diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, ternyata Rasulullah SAW juga mengajarkan 5 bekal untuk menuju surga. Lantas, apa saja bekal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Abu Dardah berkata, Rasulullah SAW telah memberi wasiat kepadaku agar aku melihat kepada orang yang lebih rendah daripadaku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku, mencintai orang miskin dan mendekati mereka, menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan denganku, berkata atas nama Allah dan tidak takut dalam menegakkan kebenaran di jalan Allah, tidak meminta apapun dari orang lain dan memperbanyak bacaan hauqalah. Sesungguhnya semua itu adalah bekal menuju surga. Hadis riwayat Tabrani. Pertama, tidak tergoda kenikmatan dunia. Hal pertama yang harus dimiliki kaum muslimin untuk bekal menuju surga adalah tidak tergoda dengan kenikmatan dunia. Sadarilah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara saja. Banyak orang yang kemudian terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan karena menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Oleh karenanya, kita tidak boleh diperbudak nafsu setan untuk mengejar kenikmatan dunia semata. Ketahuilah bahwa kepuasan yang sesungguhnya itu bukan berasal dari kelimpahan harta benda, akan tetapi lebih kepada keberhasilan orang tersebut dalam mensyukuri nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan melimpahnya harta dan benda, melainkan kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Abu Ya'la. Kedua, meningkatkan ibadah sosial. Selain tidak tergoda pada kenikmatan dunia, kita juga dituntut untuk meningkatkan ibadah sosial agar bisa menjadi bekal untuk menuju surga. Tentu dalam perjalanan hidup kita membutuhkan orang lain dan begitu pula sebaliknya. Pandangan yang seperti ini akan membawa hikmah berupa kesadaran akan kondisi kehidupan manusia yang harus saling tolong-menolong. Ada banyak cara untuk meningkatkan ibadah sosial ini, seperti menolong kaum miskin serta menjalin silaturahim antar sesama. Tentunya hal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan berjiwa besar serta penuh kasih sayang terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketiga, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal yang ketiga yaitu berjuang menegakkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjihad di jalan Allah merupakan salah satu perbuatan yang sangat mulia.
orang yang senantiasa melakukan ini tentu meyakini akan adanya pertolongan dari Allah, serta tidak akan mundur dalam memperjuangkan kebenaran. Bahkan orang yang melakukan hal ini akan mendapatkan puncak kebahagiaannya karena berhasil memperjuangkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, dan janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran itu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Keempat, hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Bekal untuk menuju surga selanjutnya adalah hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap orang diperintahkan agar berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Alangkah lebih baik apabila ia hidup sederhana dengan hasil kerja kerasnya sendiri dibandingkan hidup berlimpah tetapi dari pemberian orang lain. Tentu saja rasa kenikmatannya tersebut akan berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah sekali-kali seseorang itu makan makanan lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan Nabi Daud alaihi salam itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Kelima, memperbanyak bacaan hauqalah. Bacaan hauqalah adalah bacaan yang mengandung zikir untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan hauqalah ini sering juga disebut dengan bacaan la haula wala quwata illa billah, yang berarti tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu memperbanyak membaca zikir ini akan diganjar surga, karena zikir ini merupakan salah satu dari simpanan surga. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepadaku, "Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu dari simpanan surga?" Aku menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "La haula wala quwata illa billah." Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah informasi mengenai 5 bekal yang harus dimiliki manusia untuk menuju surga. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita memperhatikan kelima hal di atas agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan atas hidup di dunia serta limpahan karunia berupa surga saat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا